Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Israel kembali bikin geger dunia. Seorang petinggi militer Iran, tokoh penting dalam jaringan Al-Quds IRGC, diklaim tewas dalam serangan udara ke jantung Iran, kota suci Qom. Serangan ini bisa menjadi pemicu eskalasi besar dalam perang bayangan yang kian nyata antara dua musuh bebuyutan, Iran dan Israel. Adalah Said Izzadi, Komandan Senior IRGC, Kepala Divisi Palestina dari pasukan Al-Quds, sayap elit militer Iran yang terkenal dengan operasi luar negerinya. Dalam sebuah operasi rahasia, militer Israel atau IDF menyatakan telah mengeliminasi Izzadi di sebuah rumah persembunyian di Qom. Menurut IDF, pembunuhan ini hasil dari upaya intelijen panjang yang didesain untuk menghentikan sosok penting dalam koordinasi militer antara Iran dan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah. Israel menuduh Izzadi sebagai salah satu arsitek serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2024 yang menjadi pemicu utama agresi Israel ke Gaza yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Menurut pernyataan IDF, Izzadi sudah mengetahui rencana serangan itu bahkan sebelum dilancarkan. Dia juga disebut-sebut sebagai penghubung langsung antara Iran dan jaringan teror Palestina baik di jalur Gaza maupun di tepi barat. Tak hanya soal strategi, Izzadi juga dituding memfasilitasi dukungan keuangan besar-besaran dari Iran kepada Hamas. Dana ini digunakan untuk berbagai aktivitas teror terhadap Israel. Ia menjembatani distribusi uang, senjata, dan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok militan yang bermarkas di Gaza dan Lebanon. Dalam pernyataan militer Israel, Izzadi dianggap sebagai perancang struktur militer Hamas di Lebanon, serta berperan dalam membangun kembali kekuatan militer Hamas pasca serangan Israel. Menurut IDF, Izzadi bukan sekadar komandan biasa. Dia disebut sebagai salah satu tokoh utama dalam rencana besar Iran untuk menghancurkan Israel melalui strategi multi-front war atau serangan dari banyak arah sekaligus. Rencananya terbagi 2 tahap. Pertama, gempuran misil dan roket dari Iran serta proksi-proksinya di Timur Tengah. Kedua, invasi besar-besaran oleh ribuan milisi dari Lebanon, Suriah, Gaza, dan tepi barat ke wilayah Israel. Serangan ini belum terjadi secara penuh, tapi Israel percaya bahwa tokoh seperti Izzadi adalah fondasi dari rencana tersebut. Hingga saat ini, Iran belum secara resmi mengkonfirmasi kematian Said Izzadi. Namun jika benar, ini bisa menjadi pukulan keras bagi struktur militer luar negeri IRGC dan mempermalukan Teheran. Iran telah mengancam akan membalas setiap pembunuhan tokoh pentingnya, terlebih jika terjadi di dalam negeri. Situasi ini bisa memicu eskalasi besar, bahkan mungkin pembukaan front baru di Perang Timur Tengah. Pertanyaan besarnya kini, apakah ini hanya bagian dari operasi militer terbatas Israel atau awal dari perang terbuka dengan Iran? Banyak analis mengatakan bahwa pembunuhan seperti ini bisa mempercepat konfrontasi langsung, terutama jika Iran memutuskan untuk membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS atau sekutu Israel di wilayah tersebut. Dunia menahan nafas. Apakah kematian Said Izzadi akan menjadi percikan api terakhir sebelum perang besar di Timur Tengah meledak? Ataukah ini justru strategi Israel untuk memotong jalur logistik dan komando musuh-musuhnya sebelum terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Iran akan membalas?
Dan seberapa dekat kita dengan perang besar di Timur Tengah? Dunia berada di ambang perubahan besar. Di Timur Tengah, Iran berada di bawah serangan intensif Israel. Di Asia Tenggara, kapal induk Amerika Serikat bergerak diam-diam melewati Indonesia. Dan di Asia Tenggara bagian lain, percakapan antara dua Perdana Menteri memicu ketegangan baru. Apa arti semua ini bagi masa depan geopolitik dunia? Yuk kita bedah satu persatu. Ayatollah Ali Khamenei kini menghadapi ancaman terbesar sepanjang kepemimpinannya. Serangan udara Israel menembus pertahanan Iran dan menghancurkan basis-basis militer serta fasilitas nuklir strategis. Para analis menyebut jika kondisi ini terus berlanjut, maka skenario tumbangnya rezim Iran bukanlah hal mustahil. Dua pilihan sulit pun kini ada di tangan Khamenei. Melanjutkan perlawanan dan mempertaruhkan kelangsungan sistem pemerintahan Islam atau membuka ruang negosiasi yang bisa memicu ketegangan internal elit dan rakyat. Satu hal pasti, jika Khamenei tumbang, perubahan besar akan mengguncang seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara itu, dari jalur laut Indonesia, kapal induk Amerika Serikat USS Nimitz atau CVN-68 dilaporkan mematikan transpondernya saat melintasi wilayah perairan antara Indonesia dan Malaysia. Langkah ini bukan kebetulan, ini adalah taktik militer untuk menyembunyikan pergerakan, terutama saat menuju zona konflik. Berdasarkan pelacakan terakhir dari Marine Vessel Traffic, sinyal kapal ini terakhir tercatat pada 17 Juni 2025 pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Mengapa kapal induk Amerika Serikat ini mematikan sinyal? Jawabannya kemungkinan besar adalah persiapan menuju operasi militer di Timur Tengah untuk mengantisipasi eskalasi perang Iran-Israel. Ini menandakan bahwa meski Amerika Serikat menyatakan tak terlibat langsung, militer mereka bergerak aktif di balik layar. Dari Asia Tenggara, ketegangan meletus antara Thailand dan Kamboja setelah rekaman berdurasi 17 menit diunggah oleh mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, ke Facebook. Rekaman ini berisi percakapan sensitif tentang situasi di perbatasan. Alih-alih meredakan ketegangan, rekaman itu justru memicu krisis baru di tengah instabilitas politik Thailand. Desakan agar Perdana Menteri Thailand mengundurkan diri kini menguat. Apakah ini akan memicu gejolak politik baru di ASEAN? Di tengah kabar perang dan krisis, China melancarkan pendekatan baru, soft power melalui budaya pop. Mainan imut bernama Labubu, monster kecil berbulu buatan perusahaan Pop Mart, telah menyebar ke seluruh dunia. Dari Rihanna hingga Lisa Blackpink, semua jatuh hati pada boneka ini. China memanfaatkan Labubu sebagai alat diplomasi lunak untuk menancapkan pengaruh budaya globalnya. Inilah kekuatan non-militer yang kini menjadi andalan China di panggung dunia. Perubahan besar sedang terjadi. Perang Iran-Israel bisa mengguncang tatanan kekuasaan. Kapal induk Amerika Serikat berlayar diam-diam. Asia Tenggara kembali memanas, dan China mereka menaklukkan dunia dengan boneka. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan awal dari pergeseran kekuatan global? Setelah situs nuklirnya dihancurkan oleh Amerika,
Iran bersumpah membalas. Rudal siap ditembakkan ke kapal-kapal perang Amerika Serikat. Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, terancam ditutup total. Perang Timur Tengah kian mendekati titik api yang lebih besar. Serangan udara Amerika Serikat pada 21 Juni 2025 menghantam 3 situs nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden AS Donald Trump menyebutnya sebagai keberhasilan spektakuler dengan menyatakan fasilitas pengayaan Iran sepenuhnya dihancurkan. Namun Iran membantah. Wakil dari wilayah KOM menyatakan Fordow tidak rusak parah. Klaim Trump adalah kebohongan. Komisi Pengawasan Nuklir Saudi bahkan menyatakan tidak ada dampak radiasi yang terdeteksi. Kini Iran bersiap membalas. Hossein Shariat Madari, penasehat pemimpin tertinggi Iran dan pemimpin redaksi harian Kaihan, menyerukan serangan rudal langsung ke kapal-kapal milik Angkatan Laut AS di kawasan. Ia juga menyerukan penutupan total Selat Hormuz yang merupakan jalur ekspor minyak strategis dunia. Syariat Madari bahkan mengakhiri pesannya dengan kutipan dari Al-Quran. Bunuhlah mereka dimanapun kamu dapat menyusul mereka. Ini bukan sekadar retorika. Banyak pengamat percaya bahwa Iran serius mempertimbangkan opsi militer dan memiliki cukup banyak sekutu serta proksi untuk melaksanakannya. Shahram Akbarzadeh dari Universitas Deakin Australia menyebut, bahkan jika Iran tak langsung membalas, sekutu-sekutunya bisa bertindak sendiri. Beberapa kelompok milisi siap menyerang. Houthi di Yaman sudah memperingatkan AS melalui media sosial, Washington harus menanggung konsekuensinya. Hamas di Gaza menyebut serangan AS sebagai agresi brutal dan pelanggaran hukum internasional. Kelompok Houthi sebelumnya telah menargetkan kapal perang AS di Laut Merah dan kini menyatakan siap menyerang lagi. Mereka punya sejarah panjang menggunakan rudal balistik dan drone buatan Iran. Jika Iran secara resmi menyerukan perlawanan bersenjata penuh, maka pangkalan AS di Teluk Persia, armada laut AS di Bahrain dan Qatar, kapal dagang negara-negara barat, semuanya bisa menjadi sasaran serangan balasan. Penutupan Selat Hormuz bisa berdampak dahsyat. Selat ini menyalurkan lebih dari 20% pasokan minyak dunia. Jika ditutup, harga minyak global bisa melonjak drastis. Krisis energi dunia terancam. Pasar finansial global akan terguncang. Langkah ini memang ekstrim, tapi pernah dilakukan Iran dalam sejarah saat ketegangan memuncak dengan AS. Meski pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, belum mengeluarkan pernyataan resmi, para penasehatnya telah menyuarakan respon keras. Faksi garis keras di Teheran menilai diplomasi sudah gagal setelah AS menyerang. Dan jangan lupa, IRGC sebelumnya telah menyatakan bahwa perang telah dimulai. Apakah ini akan menjadi awal dari konflik langsung antara AS dan Iran? Kini dunia menanti. Apakah Iran benar-benar akan meluncurkan rudal ke armada laut AS? Akankah Selat Hormuz ditutup dan menjerumuskan ekonomi dunia dalam krisis energi? Perang Iran, Israel, dan Amerika masuk babak paling berbahaya. Dalam eskalasi paling dramatis di tengah perang Iran-Israel, seorang pria Iran dihukum mati karena menjadi mata-mata Mossad. Majid Mosayebi yang disebut sebagai agen dalam jaringan spionase Zionis digantung di kota Isfahan. Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Mosayebi dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Revolusi Islam atas tuduhan melakukan spionase untuk Badan Intelijen Israel, Mossad.
Ia menjalani eksekusi gantung setelah terbukti menjalin kontak dengan seorang agen Mossad bernama David di sebuah negara pesisir Teluk Persia. Majid memberikan informasi rahasia tentang lokasi sensitif dan individu penting di Iran kepada Mossad. Sebagai imbalan, ia menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Selama ini, Mossad dikenal sebagai salah satu badan intelijen paling agresif di dunia. Mereka memiliki rekam jejak panjang dalam menyusup ke dalam struktur Iran, baik untuk membunuh ilmuwan nuklir maupun menghancurkan fasilitas rahasia. Kasus Mosayebi hanyalah puncak dari gunung es. Sejak agresi Israel dimulai pada 13 Juni lalu, puluhan orang ditangkap oleh pasukan keamanan Iran karena diduga menjadi agen tidur untuk Israel. Ketua Kehakiman Iran, Gholam Hussein Mohseni AJ, memerintahkan pengadilan untuk segera menyelesaikan semua kasus spionase tanpa melalui proses birokrasi panjang. Langkah ini menunjukkan bahwa Iran sedang melakukan pembersihan internal besar-besaran terhadap infiltrasi asing di tengah ketegangan militer dan politik yang terus meningkat. Meskipun tak banyak informasi yang dibuka ke publik, laporan menyebut bahwa Majid Mosayebi memiliki akses ke sejumlah lokasi sensitif di Iran, baik yang berkaitan dengan militer maupun program nuklir. Dia diduga merekam, memotret, dan mengirimkan peta serta laporan mingguan melalui saluran terenskripsi. Dalam 1 tahun terakhir, Mossad disebut telah merekrut lebih banyak agen lokal karena tekanan internasional terhadap program nuklir Iran yang terus berkembang. Eksekusi Mosayebi tidak hanya menjadi pesan bagi internal Iran, tetapi juga peringatan kepada Israel dan sekutunya. Dengan serangan udara, rudal, dan kini perang spionase terbuka, konflik Iran-Israel telah masuk ke tahap total. Iran memperlihatkan bahwa mereka siap menghukum siapapun yang membantu musuh, bahkan warganya sendiri. Apakah ini akan memicu gelombang eksekusi lain? Ataukah justru akan memaksa Mossad meningkatkan operasinya di dalam Iran? Eksekusi Majid Mosayebi hanyalah satu bab dalam perang bayangan antara Iran dan Mossad yang telah berlangsung selama 2 dekade. Tapi kini, perang tersebut telah berubah bentuk menjadi konflik terbuka yang menyasar fasilitas nuklir, pangkalan militer, dan bahkan wilayah sipil. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.